Kisah Marie Antoinette adalah kisah hidup tentang kesenangan dan juga kengerian menurut para sejarawan modern. Pasalnya, Mary merupakan ratu cantik yang hidup dengan segala kemewahan. Namun perjalanannya di Perancis juga tak semudah yang dipikirkan, karena ia harus diterpa berita-berita yang tidak mengenakan dan tuduhan yang mengerikan. Bahkan harus berakhir dieksekusi dengan guillotine saat revolusi Perancis. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Pada tanggal 2 November 1755, di Istana Hofburg di Wina, Austria, seorang putri bangsawan lahir dengan nama Maria Antonia Josepha Joanna atau yang biasa disebut dengan Marie Antoinette. Mary merupakan putri dari permaisuri Maria Theresa, penguasa Kekaisaran Habsburg, dan suaminya Francis I, Kaisar Romawi Suci. Mary kecil adalah pribadi yang riang. Ia mendapatkan pendidikan khas gadis bangsawan Austria abad ke-18 dan berfokus pada prinsip agama dan moral. Ayah Marie Antoinette meninggal saat dia masih berusia 10 tahun. Ibunya sangat terburu-buru untuk mengurus pernikahan Mary dengan pewaris tahta Prancis, Louis XVI. Pernikahan mereka adalah kesepakatan politik untuk mengakhiri konflik dan memperkuat aliansi untuk melawan kekuatan Prusia yang semakin besar. Mary bertemu dengan suaminya pada tanggal 14 Mei di tepi hutan Compiègne. Pada Mei 1770, putri Austria itu berangkat ke Prancis untuk menikah dengan dikawal 57 kereta kuda, 117 pejalan kaki, dan 376 pasukan berkuda, seperti yang dikutip dari biografi. Ketika dalam perjalanan dari Austria ke Prancis, rombongannya berhenti di perbatasan antara kedua negara. Di sana, semua pakaian Marie Antoinette dilepaskan dan kemudian didandani dengan pakaian buatan Perancis. Ritual itu menandakan transformasinya dari putri Austria menjadi putri Perancis. Mary menikah pada tanggal 16 Mei 1770 di Istana Versailles. Pada saat itu, Mary berusia 15 tahun dan suaminya, Louis XVI, masih berusia 16 tahun. Louis XV meninggal pada tahun 1774 dan Louis Auguste menggantikannya ke tahta Prancis sebagai Louis XVI. Sejak saat itu, Mary menjadi ratu Prancis yang baru di usia 19 tahun. Masalah Marie Antoinette berawal tepat di malam pernikahannya dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Karena beberapa tahun setelah menikah, mereka tak kunjung dikaruniai anak. Maka, banyak yang mempertanyakan hubungan seksual mereka. Bahkan, publik pun sampai curiga bahwa Ratu Prancis yang baru adalah seorang lesbian yang tidak bisa berhubungan seksual dengan seorang pria. Kepribadian Mary dan suaminya sangatlah berbeda. Louis XVI adalah seorang yang pemalu dan ragu-ragu, pecinta kesenangan sendiri seperti membaca. Sedangkan Marie Antoinette adalah seorang gadis yang lincah, ramah, dan berani. Dia juga menyukai perjudian, pesta, dan gaya hidup yang mewah. Saat itu, dia disebut ratu paling cantik di Eropa. Kehidupan Mary tampak baik-baik saja. Namun kenyataannya, Mary merasakan tekanan, di mana dia harus melahirkan seorang anak. Jika gagal, maka ia akan dikirim ke Austria. Akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1778, ia melahirkan seorang putri bernama Marie Thérèse Charlotte. Kehamilan keduanya berakhir dengan keguguran pada awal Juli tahun 1779. Tetapi, pada 22 Oktober 1781, ia melahirkan Louis Joseph Xavier François, Dauphin dari Prancis. Pada abad ke-18, ambisi setiap wanita bangsawan adalah tampil mengesankan di istana dengan pakaiannya.
Tekanan konsumsi yang mencolok di Versailles dan aturan etiket mode yang rumit mendikte bahwa wanita bangsawan Prancis tidak boleh mengenakan pakaian yang sama lebih dari sekali. Hal itu pula lah yang mungkin mendorong Marie Antoinette menjadi lebih boros dan menghamburkan uangnya untuk tampil mengesankan sebagai Ratu Prancis dan ikon kecantikan. Setelah melahirkan seorang ahli waris, Marie tetap tidak populer di kalangan publik. Banyak yang berbicara buruk di belakangnya dan mengejeknya. Orang-orang mengatakan bahwa Marie adalah penyebab dari kesalahan yang terjadi di negara itu, termasuk krisis ekonomi yang terjadi di Prancis, karena partisipasi negara yang mahal dalam perang kemerdekaan Amerika Utara. Ratu Mary sering menjadi sasaran sindiran. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah pecandu alkohol, pelacur, dan lesbian. Bahkan dia juga dituduh melakukan insest yang dengan tegas dia tolak. Dia sering bertanya kepada suaminya di beberapa kesempatan, mengapa orang Perancis begitu membencinya, dan dia pikir itu mungkin karena dia dari Austria. Para sejarawan yakin tidak ada alasan untuk mencurigainya melakukan insest. Namun, kampanye dalam melawan Ratu Marie Antoinette semakin kuat, dan kebiasaan mahalnya juga dikritik. Ketidakpuasan terhadap keluarga kerajaan menyebar di antara penduduk Perancis. Selama tahun 1780-an, banyak pamflet yang menuduh Marie Antoinette melakukan pembodohan, pemborosan, dan perzinahan. Bahkan, ia dijuluki sebagai Nyonya Defisit. Marie dijuluki sebagai Nyonya Defisit karena gaya hidupnya yang suka bermewah-mewahan, sedangkan rakyat Perancis menderita karena ekonomi yang buruk. Pada saat itu, pemerintah Prancis mengalami gejolak keuangan, dan panen yang buruk menaikkan harga biji-bijian di seluruh negeri, membuat gaya hidup mewah Marie Antoinette menjadi sebuah kemarahan rakyat. Meski dikenal boros, ada sisi lain Marie Antoinette disebutkan all that interesting, bahwa ia juga dikenal baik hati dalam hal kemanusiaan. Ia mengadopsi beberapa anak yang kurang beruntung. Ketika dorongan revolusi semakin berkobar, pada tanggal 14 Juli 1789, 900 pekerja dan petani Perancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan amunisi, menandai dimulainya revolusi Perancis. Peristiwa tersebut terjadi sebulan setelah Raja dan Ratu Perancis itu berduka karena putranya Louis Joseph Xavier François meninggal pada Juni 1789. Pada 6 Oktober 1789, kerumunan yang diperkirakan 10.000 orang berkumpul di depan Istana Versailles dan meminta Raja dan Ratu untuk dibawa ke Paris. Saat itu, Marie segera berusaha untuk mengatasinya dengan bertemu penasihat dan duta besar dan mengirimkan surat mendesak kepada penguasa Eropa lainnya, memohon agar mereka mau membantu menyelamatkan monarki Prancis. Keluarga kerajaan Prancis sempat melarikan diri pada Juni 1791. Tetapi mereka ditangkap ketika sampai di Varennes dan dikembalikan ke Paris. Pada September 1791, Raja Louis XVI setuju untuk menegakkan konstitusi baru yang dirancang oleh Majelis Nasional Konstituante sebagai imbalan untuk mempertahankan setidaknya kekuatan simbolisnya. Namun, pada musim panas 1792, dengan Prancis berperang dengan Austria dan Prusia, pemimpin Jacobin radikal yang semakin kuat, Maximilien de Robespierre, menyerukan penggulingan raja. Pada September 1792, Konvensi Nasional menghapuskan monarki, mendeklarasikan pembentukan Republik Prancis, lalu menangkap raja dan ratu. Pada Januari 1793, Raja Louis XVI akhirnya dibawa ke guillotine dan dieksekusi tepatnya pada tanggal 21 Januari. Beberapa bulan setelah itu, dengan mengenakan gaun putih polos sederhana dan rambut yang telah dicukur, Marie Antoinette diarak menuju guillotine di Place de la Révolution pada 16 Oktober 1793.
yang disaksikan oleh rakyat yang membenci dan mengutuknya. Beberapa menit sebelum kematiannya, ia tak sengaja menginjak kaki Charles Henry Sanson, seorang algojo yang telah memenggal kepala suaminya beberapa bulan sebelumnya. Mary berkata dengan lirih, "Maafkan saya, Tuan, saya tidak bermaksud." Itulah kata-kata terakhirnya. Sesaat kemudian, pedang guillotine menebas kepala Mary Antoinette, dan Sanson mengacungkan kepalanya di hadapan banyak orang yang serentak berteriak, "Hidup Republik!" Mayatnya dikuburkan tanpa batu nisan. Begitulah akhir tragis dari kisah seorang Ratu Mary Antoinette, ratu tercantik dan merupakan ratu terakhir Prancis yang menjadi ikon kecantikan para bangsawan semasa hidupnya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.